Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Syuhada yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada siang ini kita diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kegiatan rangkaian ibadah sholat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan ibadah sholat Jumat, rangkaian ibadah sholat Jumat khususnya dan pada hari ini pada umumnya dicatat sebagai amal soleh kita masing-masing. Allahumma amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan melimpah kepada seluruh umatnya ila akhir zaman. Allahumma amin. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin semua, marilah kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Jamaah Masjid Syuhada, jamaah Jumat Masjid Syuhada rahimakumullah. Kita perlu introspeksi sekaligus juga meningkatkan rasa solidaritas sosial kita kepada saudara-saudara kita, terutama yang sedang terkena musibah, terutama yang terkena gempa di Cianjur yang korbannya sangat banyak. Dan tentu ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Musibah ini tentu tidak bisa lepas dari izin Allah. Bagaimanapun juga sekecil musibah apapun yang menimpa kita, itu atas izin Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah
Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kita menghadapi musibah, tentu yang pertama kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah tadi, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar ketika dia terkena musibah. Sambil kita juga mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kita harus berikhtiar melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan. Seorang muslim tidak boleh diam atau pasrah berpangku tangan, tetapi berupaya sedapat mungkin untuk bangkit dari kesedihan, ketakutan, bahkan bencana. Allah berfirman di dalam sebuah ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, ayat yang sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, perbanyak berzikir, beristighfar dan berdoa. Karena boleh jadi itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus, terutama yang terkena musibah, banyaklah beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya, akan membebaskannya dari kesedihan, dan akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, mencari dan mengetahui hikmah di balik musibah. Tentu musibah yang Allah berikan kepada kita ada mengandung banyak pelajaran. Bisa kita akan menjadikan lebih dekat kepada Allah, kita akan mengurangi atau menjauhi kemaksiatan, dan kita akan lebih banyak menolong, termasuk solidaritas sosial, sebagaimana tadi diumumkan oleh pengurus masjid. Bahkan di masjid-masjid di seluruh Indonesia menggalang dana untuk bantuan untuk saudara kita yang terkena musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Jadi musibah itu juga oleh Allah akan diberikan pahala. Doa yang sangat terkenal adalah Allahumma ajirhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairum minha. Semoga musibah mereka mendapatkan pahala dan Allah akan memberikan yang lebih baik dari semula. Yang kelima, yang terakhir, kita harus mengimani. Kita wajib mengimani bahwa musibah itu seperti gempa bumi, banjir, wabah penyakit telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita yang berada di zona aman, kita saling membantu menolong saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Karena tolong menolong ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Marilah kita bersama-sama memperkuat tali kita kepada Allah, hablum minallah. Tetapi juga dalam waktu yang sama marilah kita juga perkuat hablum minannas. Solidaritas sosial, kepedulian sosial sebagai sesama muslim, bahkan mungkin sesama warga bangsa Indonesia. Dengan demikian insya Allah kita akan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang pandai berderma, pandai bersyukur, dan suka menolong orang lain. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanul kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.